Beginilah caranya Robert Muldoon menyelidiki suatu keanehan di area Jungle River Cruise dalam wahana air Jurassic Park pada tahun 1991. Then I'll be waiting for Robbie with the tranks. Won't be killing it. However, if this is the raptor from the evening of September 9th, yeah, that's not one of ours. Sampai di mana kita akan menjadi saksi atas suatu fenomena penerimaan Stegosaurus remaja yang diterima oleh kelompok Stegosaurus di Isla Nublar. That tail swing isn't a threat. It's a boundary. She's saying this is my space, but you're allowed near it. The others follow her lead automatically. Herd animals don't vote. They watch the one who decides. Penasaran sama alur cerita Jurassic Park found footage Muldoon Log episode 7, 8, dan 9 karya Ali Awada dalam channel ini? Udahlah, dengerin sampai kelar agar kamu makin kepo lagi. Oh, Christ! Cerita masih berlanjut ketika Robert Muldoon masih mengikuti pergerakan raptor di sekitar area Jungle River Cruise sambil menunggu panggilan dari Arnold yang tak kunjung diangkat. Bahkan, tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mengabari Robbie akan situasinya. Now that I've got a clearer view, don't think that's Storm at all. I don't know who it is, to be honest, and I don't want to risk shooting and hitting the fence instead. That would create a massive issue. Ketika mengamati pergerakan raptor misterius ini, Muldoon merasa pergerakannya sangatlah tidak biasa hingga melukai dirinya demi menerobos pagar listrik taman. Secara tidak disangka, raptor tersebut berlari ke arah air lagi sampai membuat Muldoon harus memasuki ke area sungai hutan. Di kondisi ini, Muldoon menyadari pergerakan raptor tersebut mulai mengarah ke bagian ujung utara yang tertutup hingga Muldoon harus memakai speedboat untuk bisa mengejarnya. Secara tidak disangka, ketika melewati area sungai, Muldoon mulai menyadari suatu adanya kelemahan pada area ini, yaitu Dilophosaurus mampu meludahkan racunnya dengan posisi yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun. These guys have taken on a whole new level of creep factor. Now that I suspect they spit venom. Ketika menjelajahi area sungai, Muldoon berhasil melihat raptor misterius yang sedang berenang melewati area sungai. Di tengah pilihan yang berat, Muldoon harus memakai cara kekerasan untuk mendapatkan bukti yang ada. However, if this is the raptor from the evening of September 9th, yeah, that's not one of ours. Setelah mendapatkan buktinya, Muldoon sangat terkejut bahwa raptor ini bukanlah raptor yang pernah ia kenal sebelumnya, hingga ia mendengar suara panggilan raptor lain pada sekitar area itu. Okay, that was definitely a raptor call. Dengan segala kondisi yang semakin membingungkan, Muldoon memutuskan untuk segera mengabari John Hammond pada pukul 3 pagi. John, I'm calling from the river. I'm alone out here and I've got a body in the raft with me. Velociraptor, fresh kill. And before you ask, no, it's not one of ours. Dengan berbagai macam misteri yang Muldoon dapatkan, ia mengira ada sesuatu yang buruk yang bakal terjadi di Isla Nublar. Bahkan John Hammond sampai menyangkal pendapat Muldoon itu karena John Hammond berpendapat bahwa Dr. Henry Wu menguasai setiap genom yang ada pada semua dinosaurus yang pernah ia buat. Di tengah pembicaraan tersebut, secara tidak disangka bahwa John Hammond membocorkan akan ada pembaruan pada setiap genetik raptor agar terlihat semakin ramah di depan pengunjung taman yang dilaksanakan tahun depan di Isla Sorna. Menyadari gagasan itu, Muldoon sangat terkejut bahwa spesies raptor tidak bisa diubah begitu saja. Bahkan Muldoon menyadari raptor mempunyai aspek yang mampu membahayakan banyak pengunjung taman suatu saat kelak. People would die from all over the world. These animals test fences for sport. They probe. One failure, one oversight, and it's chaos. They should all be destroyed. Bahkan Muldoon memberitahu kemampuan tersembunyi milik Dilophosaurus yang mampu menyemburkan racun dari mulutnya. Secara tidak disangka, pembicaraan mereka diawasi langsung oleh raptor dari kejauhan. Di penghujung panggilan, Muldoon masih belum mendapatkan keputusan yang masuk akal dari John Hammond terkait segala macam keanehan pada spesies Velociraptor dan Dilophosaurus yang ada. Bahkan jenazah raptor ini harus dia mengantarkan ke Derbaga Timur untuk pengambilan sampel di Isla Sorna. The jungle doesn't convince me of anything, John. It just shows me what's already there.
And that doesn't answer my question. Deliver it to the East Dock in a container, and we'll use it for lab sampling on Site B. Setelah kembali ke ruangannya, Muldoon segera menceritakan kejadiannya kepada temannya yaitu Robbie. Robbie, Hammond didn't sound fazed by the fact that there was a raptor on the loose. He almost sounded like he was happy to have it killed and make it disappear. You know Hammond always dodging InGen's question. He probably just wanted to keep it under wrap. Bahkan Robbie memahami sifat atasannya terkait hasil cloning InGen. Setelah pembicaraan singkat, Muldoon mengakhiri panggilan dan segera beristirahat dengan sebotol ciu. Secara tidak disangka, ada suatu tamu yang tidak dia undang yang telah masuk ke dalam ruangannya. Beberapa waktu kemudian, setelah Muldoon terbangun dari tempat tidurnya, dia menemui Ray Arnold untuk mengecek hasil rekaman semalam lewat CCTV di area Jungle River Cruise. Setelah mendapatkan hasil rekaman yang ada, Ray Arnold menjelaskan bagaimana cara sistem komputer taman membaca jumlah dan pergerakan setiap dinosaurus yang ada. We start with a known number, and the system maintains that number unless instructed otherwise. These animals don't just pop into existence. Births are logged, deaths are logged, transfers are logged. The assumption is order. Dari pemahaman Ray Arnold, dia mendapatkan hasil rekaman semalam saat membawa jenazah Raptor. Ray Arnold memberitahu bahwa terdapat pembacaan sistem komputer dengan label unknown hingga menyebabkan kegagalan beruntun pada sistem komputer. Setelah mendapatkan informasi detail dari Ray Arnold, Muldoon bisa kembali ke dalam ruangannya hingga dia mengabari Tony akan tugasnya. Bahkan dia sempat menanyakan kenapa Tony sampai lupa untuk menutup pintunya. I didn't. I could swear I did. Doors wide open. Guess I mustn't have then. Sorry, Muldoon. No harm done, Tony. It's all right. Just don't want a rat or something coming in here. Saat membuka kamera kecilnya, secara tidak disangka memorinya telah penuh, sehingga Ray Arnold turut membantunya. Tak lama kemudian, Muldoon melakukan tugasnya di kandang Parasaurolophus. Robert Muldoon, Game Warden, inspection log for September 18, 1991. Beginning inspection of the Parasaurolophus. Dari data yang ada, Parasaurolophus mendapatkan jatah makanannya secara teratur, disertai dengan pemberian lysine tablet. Jika tidak, Parasaurolophus akan koma dalam waktu 12 jam dan bisa meninggal. That prevents all InGen's dinosaurs from manufacturing lysine. Therefore, they depend on receiving the amino acid exogenously from us, otherwise they'll go into a coma within 12 hours and expire. Di posisi ini, Muldoon mampu memahami bagaimana makhluk ini bisa mengetahui jika ada suatu ancaman meskipun tidak langsung terlihat. Hal yang unik terdapat suara yang dikeluarkan lewat bagian jambul. Bahkan Muldoon bisa merasakannya melalui getaran tanah. You don't hear them so much as feel them through the ground. We record frequencies, but I'm not convinced we understand what's being said. Dari pengalamannya, Muldoon pernah merasakan getaran ini sebelum kedatangan hujan badai dan sebelum kendaraan perawatan tiba. Muldoon meyakini suara itu ibarat sebuah sensor peringatan hidup yang bahkan manusia belum bisa memahaminya. From a warden's perspective, that makes them early warning animals, living sensors. The troubling part is that they may be responding to things we don't yet recognize as threats. Secara tidak diduga, ada seekor raptor yang memantau pergerakan Muldoon dari arah kejauhan. Setelah mengecek kondisi kandang Parasaurolophus, Muldoon langsung bergerak melihat kondisi parit dan saluran pembuangan air yang masih terbilang primitif. Pada malam harinya, Muldoon mulai mengecek kondisi ketiga Velociraptor yang diberi tablet lysine yang dilapisi lemak dan darah kambing di wadah pakan. Uniknya, kedua raptor yang bernama Storm dan saudari perempuannya tidak mengunyahnya, melainkan menjilatinya. We dress the tablets in fat and goat's blood and hope instinct does the rest. It usually does,
provided we've made them hungry enough. Muldoon sampai memahami bahwa lysine bukanlah makanan, melainkan zat asing bagi tubuh Velociraptor. Oleh sebab itu, pihak taman tidak memberikan makanan selama 7 hari agar lysine bisa masuk ke dalam tubuh Velociraptor. Beberapa waktu kemudian, Muldoon beralih kepada The Big One yang kini berdiri tepat di area pepohonan yang sedang mengamati. Terkadang, The Big One menolak tablet lysine sambil menunggu yang lainnya untuk selesai terlebih dahulu. Bahkan belakangan ini, dia sedang menghemat energinya untuk memahami orang sambil mengamati polanya di sekitar kandangnya. Muldoon memahami kepastian lysine pada tubuh Velociraptor. Jika raptor tidak mengkonsumsi lysine dalam waktu 72 jam ke depan, maka Velociraptor bisa akan jatuh koma. But the lysine lasts about 2 weeks in the raptors. Every animal metabolizes at different rates, but if the big one doesn't take some lysine supplement in the next 72 hours, she could slip into a coma. Adanya kekhawatiran itu, Muldoon mengusulkan pemberian transdermal, yaitu bentuk pelepasan yang ditanamkan di bagian kulit agar para raptor tidak kelaparan. Setelah mengamati ketiga raptor ini, apesnya Muldoon sampai dikejutkan oleh salah satu raptor itu. They've disobeyed her. Oh, Christ! Keesokan harinya, Muldoon mengecek salah satu saluran pembuangan besar. Alangkah terkejutnya, dia malah menemukan satu telur besar yang telah menetas. Hingga Muldoon langsung mengabari Dr. Gary Harding. Mating. You're saying one of our animals could have laid it without being pregnant? Correct. Birds do it all the time. Domestic hens lay infertile eggs constantly. Meskipun mendapatkan pencerahan dari Dr. Harding terkait kebijakan taman yang telah memanipulasi genetik menjadi betina, Muldoon masih skeptis terhadap situasi yang ada. Pada sore harinya, di kawasan Isla Nublar, dilanda hujan deras. Saat ini, Muldoon mengawasi perpindahan dinosaurus muda dari Isla Sorna. Dia memahami pemindahan ini akan sangat sulit dilakukan karena dinosaurus remaja memiliki naluri yang mampu memberontak. Tidak lama kemudian, seekor Stegosaurus keluar dari kargo dengan gagahnya. Stegosaurs don't forget first impressions. They're slow, but they're not stupid. A bad start echoes for months, though. Di momen ini, Muldoon mengagumi bagian tubuh dan perilaku Stegosaurus yang sedang berjalan di kandang barunya. Setelah memasuki lebih dalam lagi, Muldoon masih memantau semua perkembangannya yang ada. Bahkan Muldoon sangatlah memahami bahwa semua hewan membutuhkan waktu untuk adaptasi demi mendapatkan bentuk ketenangannya. Secara tidak disangka, pemindahan ini dilakukan untuk mengisi kandang, dikarenakan Stegosaurus sebelumnya mati pada awal bulan September, sehingga John Hammond meminta agar kandang tersebut diisi 4 ekor Stegosaurus. Pada malam harinya, Muldoon mengamati pola pergerakan 4 ekor Stegosaurus ini, terutama pada Stegosaurus remaja itu. The subadults doing the right thing, head low, plates angled back slightly, matching pace instead of advancing. No vocalization, no sudden turns. That's submission without weakness. Dari hasil pengamatannya, Stegosaurus remaja menunjukkan pengakuan hierarki pada sang pemimpin Stegosaurus dengan menunjukkan sikap percaya diri dengan rasa kehati-hatiannya. Itulah yang membuat dia diterima oleh pemimpin Stegosaurus ini, mulai dari pergerakan fisik tanpa adanya pembalasan, sehingga kawanan Stegosaurus akan mulai mengenalinya satu sama lain lewat aromanya, sehingga esok harinya si remaja ini akan merumput di bagian pinggir kandang. Tomorrow she'll graze at the edges. Tonight she stands near the center. Integration isn't instant, but acceptance is. And once a stegosaur is accepted into a herd, it's for life. Cerita beralih ke kandang T-Rex, di mana Muldoon langsung mengamati pola pergerakan T-Rex remaja yang telah menunjukkan pola perkembangannya yang telah sangat membaik. Muldoon memahami jika pengujian dilakukan ke hewan lain, maka akan berubah menjadi sangatlah mematikan. Dr. Harding pun memahami pola sikap ini karena dua predator puncak tidak akan pernah berbagi wilayahnya, kecuali salah satunya lebih rendah kedudukannya. Muldoon sangat merasa tidak tega
Iya, bahwa karnivora dibuat bergantung pada lysine. Dalam panggilan Dr. Harding, dia pun menjelaskan bahwa hewan karnivora di Jurassic Park dapat menghasilkan lysine sendiri lewat makanannya yang telah dioptimalkan. Without it, metabolism slows, growth falters, neurological function degrades. At least you don't have to hold. That's one way to put it. That's sick. Sampai di mana Muldoon sangat iba karena terdapat dua hewan di satu tempat yang sama dengan kondisi yang sangatlah berbeda, yang mulai bergantung pada zat kimia dan bukannya dari pemberian dari alam itu sendiri. Tidak lama kemudian, Muldoon mendapatkan laporan darurat dari Ray Arnold untuk segera pergi ke kandang Velociraptor karena The Big One mengalami kondisi kejang-kejang. Yes, Ray. I need you to head to the raptor enclosure immediately. What's going on? It's the big one. She's convulsing. Well, sekian halo cerita Jurassic Park Found Footage Muldoon Log episode 7, 8, dan 9 karya Ali Awada. Nantikan halo cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan halo cerita Jurassic Park Found Footage dalam video ini. Jangan sampai lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Saint Aryan Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.